Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia, di antaranya Kerajaan Kutai dan Tarumanegara. Kerajaan Kutai merupakan salah satu kerajaan Hindu tertua di Indonesia, berdiri sekitar abad keempat Masehi. Terletak di hulu Sungai Mahakam, Muara Rekaman, Kalimantan Timur. Sumber sejarah dari Kerajaan Kutai yaitu temuan prasasti yang ditulis di atas 7 buah yupa atau tugu batu yang ditemukan sekitar tahun 1879 sampai 1940. Yupa adalah tiang batu atau prasasti yang menceritakan Kerajaan Kutai. Prasasti itu ditulis dengan huruf Pallava dan bahasa Sanskerta. Oleh karena itu, kerajaan di Kutai dikenal dengan nama Negeri 7 Buah Yupa. Kondisi politik dari Kerajaan Kutai tercatat 3 orang raja yang memerintah di Kerajaan Kutai. Yang pertama adalah Kudungga. Kedudukan Raja Kudungga pada awalnya adalah kepala suku. Dengan masuknya pengaruh Hindu, ia mengubah struktur pemerintahannya menjadi kerajaan dan mengangkat dirinya menjadi raja, sehingga pergantian raja dilakukan secara turun-temurun. Yang kedua adalah Aswawarman. Disebut Wangsakarta karena ketika masa pemerintahannya, pengaruh Hindu baru masuk, sehingga Aswawarman dianggap sebagai pembentuk keluarga. Pada masa pemerintahannya, wilayah kekuasaan Kutai diperluas lagi. Hal ini ditandai dengan pelaksanaan upacara Asmaweda. Perluasan kerajaan selain dengan menaklukkan kerajaan di sekitarnya, juga melalui upacara pelepasan kuda. Hal ini berarti sejauh mana kuda dapat berlari, itulah daerah kekuasaannya. Dan yang terakhir adalah Mulawarman, merupakan raja terbesar di Kutai. Kerajaan Kutai berada pada puncak kejayaannya di masa Sang Raja Mulawarman. Wilayah kekuasaan Kerajaan Kutai meliputi hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur. Saat itu rakyat Kutai diketahui hidup sejahtera dan makmur. Kondisi ekonomi. Yang pertama adalah pertanian. Letak Kerajaan Kutai di tepi Sungai Mahakam sehingga masyarakatnya banyak bermata pencarian di bidang pertanian. Yang kedua adalah perdagangan. Selain pertanian, mereka juga melakukan perdagangan, bahkan diperkirakan sudah terjadi hubungan dengan bangsa luar. Sebab jika dilihat dari letak geografisnya, Kerajaan Kutai berada pada jalur perdagangan antara Cina dan India. Jalur perdagangan internasional dari India melewati Selat Makassar, terus ke Filipina, dan sampai ke Cina. Dalam pelayarannya, para pedagang diperkirakan singgah terlebih dahulu di Kutai. Oleh sebab itu, Kutai semakin ramai dan rakyat hidup makmur. Kemakmuran Kutai tercermin dari kedermawanan Raja Mulawarman. Dikisahkan ia mengadakan kurban emas dan 20 ekor lembu untuk para Brahmana. Kondisi sosial budaya. Dalam prasasti Yupa tertulis bahwa masyarakat sudah banyak yang menganut agama Hindu, sehingga pola pengaturan kerajaan pada masyarakat sangat teratur, seperti pemerintahan kerajaan India. Masyarakat di Kerajaan Kutai dapat menerima unsur budaya luar seperti India, namun tetap memelihara dan melestarikan budayanya sendiri. Contohnya prasasti berbentuk yupa yang menggunakan huruf Pallava, menunjukkan adanya pengaruh dari India Selatan. Sedangkan yupa sendiri merupakan bentuk perkembangan dari menhir, kebudayaan asli nenek moyang bangsa Indonesia zaman megalitikum. Kehidupan budaya Kerajaan Kutai juga sudah maju. Hal ini dibuktikan dengan upacara penghinduan Priyastoma, yaitu upacara penyucian diri untuk masuk pada kasta kesatria. Di masa Raja Mulawarman, upacara tersebut telah dipimpin oleh pendeta Brahmana yang merupakan orang lokal. Artinya kala itu telah ada kaum Brahmana asli Nusantara yang memiliki kemampuan intelektual tinggi, khususnya penguasaan terhadap bahasa Sanskerta. Kerajaan Kutai runtuh ketika seorang Raja Kutai bernama Maharaja Dharmasatya meninggal pada sebuah pertempuran dengan Raja Kutai Kartanegara, yaitu Aji Pangeran Anum Panji Mendapa. Kerajaan Kutai Kartanegara kemudian berubah menjadi kerajaan Islam, dikenal dengan nama Kesultanan Kutai Kartanegara. Berikut ini merupakan peninggalan dari Kerajaan Kutai. Yang pertama adalah yupa,
yang kedua adalah Ketopong, dan yang ketiga adalah Waprakeswara. Kerajaan Tarumanegara terletak di sekitar Bogor, Jawa Barat. Diperkirakan ada sejak abad ke-5 Masehi sejaman dengan Kerajaan Kutai. Hal ini diperkuat oleh berita Tiongkok yang menyebutkan dengan Kerajaan Tolomo atau Tarumanegara. Kata Taruma berasal dari kata Tarum dan masih dapat kita jumpai sebagai nama sungai, yaitu Sungai Citarum. Sumber sejarah. Peninggalan Kerajaan Tarumanegara berupa 7 prasasti yang ditemukan di daerah Jawa Barat. Pada umumnya prasasti itu ditulis dalam bahasa Sanskerta dan menggunakan huruf Pallawa. Yang pertama adalah prasasti Ciaruteun. Cap telapak kaki melambangkan kekuasaan raja atas daerah tersebut. Cap telapak kaki melambangkan kekuasaan dan eksistensi seseorang, biasanya penguasa sekaligus penghormatan sebagai dewa. Hal ini berarti menegaskan kedudukan Purnawarman yang diibaratkan dengan Dewa Wisnu. Kemudian yang kedua adalah prasasti Jambu. Di prasasti ini terdapat gambar telapak kaki yang isinya memuji pemerintahan Raja Mulawarman. Prasasti Kebon Kopi, prasasti yang ditemukan di Kampung Muara Hilir, Kecamatan Cibung Bulang, Bogor. Yang menarik dari prasasti ini adalah adanya lukisan tapak kaki gajah yang disamakan dengan tapak kaki gajah Airawata, yaitu gajah tunggangan Dewa Wisnu. Kemudian yang keempat adalah prasasti Muara Cianten. Prasasti Muara Cianten ditemukan di Bogor, tertulis dalam aksara ikal yang belum dapat dibaca. Yang kelima, prasasti Pasir Awi. Pasir Awi tepat berada di puncak perbukitan Pasir Awi, Bojonghonje, Sukamakmur, Bogor. Kemudian yang keenam, prasasti Tugu, prasasti terpanjang dan terpenting dari Raja Purnawarman. Isi prasasti antara lain menyebutkan tentang pembangunan saluran air yang panjangnya 6.112 tombak atau sekitar 11 km. Yang diberi nama Gomati dan diselesaikan dalam 21 hari. Dan yang ketujuh adalah prasasti Cidahyang yang ditemukan di Kampung Lebak di Kabupaten Pandeglang, Banten. Prasasti ini berisi tentang mengagungkan keberanian Raja Purnawarman. Kondisi politik Kerajaan Tarumanegara. Tercatat banyak raja yang pernah memerintah di dalam Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama adalah Raja Dirajaguru Jaya Singawarman, seorang pendeta dari Salangkayana, India yang mengungsi ke Nusantara karena daerahnya diserang dan ditaklukkan Maharaja Samudragupta dari Kerajaan Magadha. Puncak kejayaan Kerajaan Tarumanegara pada masa pemerintahan Raja Purnawarman, dan raja yang terakhir adalah Raja Linggawarman. Kondisi sosial budaya. Kehidupan rakyat aman dan tentram, di mana golongan Brahmana merupakan kelompok yang bertugas mengatur tugas keagamaan. Kaum kesatria merupakan golongan bangsawan yang mencakup raja beserta kerabatnya. Sedangkan golongan terbesar meliputi para petani, peternak, pemburu, pelaut, dan nelayan. Mata pencarian penduduk Kerajaan Tarumanegara diantaranya adalah pertanian, diketahui dari prasasti Tugu, yaitu pembuatan saluran irigasi. Peternakan, pemberian 1.000 ekor sapi dari raja kepada Brahmana. Hal ini menunjukkan bahwa peternakan masyarakat Tarumanegara cukup maju. Perburuan, adanya culak bada dan gading gajah yang diperdagangkan, dan perniagaan. Keruntuhan Tarumanegara. Pada akhir masa pemerintahan Sri Maharaja Linggawarman, Kerajaan Tarumanegara terpecah menjadi dua. Yang pertama, Kerajaan Sunda di bawah pemerintahan Tarus Bawah, dan Kerajaan Galuh di bawah pemerintahan Retikandayun.